Pada bagian 3 ini podcast radio akan membahas penyebab gaya hedonisme dan apa dampaknya bagi kehidupan. Ada baiknya kamu terlebih dahulu melihat video bagian pertama dan kedua, agar kamu makin jelas mengenai hedonisme. Linknya ada di kolom deskripsi atau klik link di atas ini. Faktor penyebab gaya hidup hedonisme. Hedonisme adalah gaya hidup hanya memikirkan kebahagiaan semata. Tetapi, perilaku ini tidak muncul begitu saja. Terdapat beberapa faktor penyebab gaya hidup hedonis baik internal dan eksternal. Adapun faktor penyebab hedonisme adalah sebagai berikut. Sebelum dilanjutkan, ada baiknya kamu klik like dan subscribe-nya terlebih dahulu, agar kamu tidak ketinggalan pembahasan terbaru dari kami. Terima kasih. Faktor pribadi. Pertama, penyebab gaya hidup hedonisme adalah dari faktor pribadi. Setiap manusia pasti mempunyai sifat dasar alamiah ingin mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Tetapi karena manusia tidak merasa puas dan tidak bisa mengontrol dirinya, maka Anda bisa terjerumus pada gaya hidup hedonis. Faktor keluarga. Penyebab gaya hidup hedonis mudah terjadi karena faktor keluarga. Apabila seseorang lahir dalam keluarga dengan fasilitas kemudahan dan kemewahan sudah tersaji, maka hal ini bisa berpotensi Anda mengidap gaya hidup hedonisme. Faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial merupakan penyebab gaya hidup hedonis secara eksternal. Apabila seseorang terbiasa bergaul dengan orang-orang bergaya hidup hedonisme, maka kemungkinan besar dirinya akan menjadi hedon juga. Pembahasan berikut ini akan membahas mengenai dampak hedonisme bagi kehidupan. Sifat hedonisme sebenarnya memiliki sisi positif, yaitu mengajak manusia untuk menikmati kehidupan dengan kebahagiaan dan kesenangan, agar manusia tidak selalu dalam keadaan murung atau sedih. Namun, saat ini banyak orang larut dalam kesenangan dan kebahagiaan berlebihan sehingga terjerumus pada gaya hidup hedonis. Padahal dampak hedonisme bisa berakibat fatal, terutama pada hal keuangan. Simak dampak hedonisme dari sisi negatif. 1. Hidup tanpa orientasi keuangan yang jelas. Gaya hidup hedonis cenderung memenuhi keinginan belaka, sehingga dampak hedonisme adalah Anda bisa hidup tanpa orientasi keuangan yang jelas. Pastinya hal ini berakibat tidak baik, karena Anda mengeluarkan uang tanpa mempertimbangkan aspek kebutuhan dan prioritas. 2. Struktur keuangan jadi tidak sehat. Salah satu dampak hedonisme adalah struktur keuangan jadi tidak sehat. Sebab gaya hidup hedonis membuat Anda banyak berbelanja sesuatu kurang penting, sehingga pengeluaran Anda lebih besar daripada pemasukan, sehingga keuangan menjadi tidak sehat. 3. Tidak adanya dana darurat dan investasi. Pelaku gaya hidup hedonisme tidak memikirkan masa depan. Oleh karena itu, dampak hedonisme adalah pelaku tidak memiliki dana darurat dan investasi. Ketika memiliki uang, mereka langsung menghabiskan untuk kesenangan sementara. 4. Tidak punya perencanaan keuangan jangka panjang. Anda tidak akan memiliki rencana keuangan jangka panjang merupakan dampak hedonisme. Sebab pelaku hanya berfokus pada pemenuhan kesenangan dan kebahagiaan saat ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana memenuhi gaya hidup mewah sehingga bisa mengalahkan orang lain. Akibatnya, keuangan gaya hidup hedonis cenderung langsung habis. 5. Memicu hutang dan depresi. Tuntutan gaya hidup hedonis tidak pernah habis. Mereka akan mencari banyak cara untuk memenuhi keinginan pribadinya, sehingga dampak hedonis adalah memicu hutang dan depresi. Karena keuangan pelaku hedonisme cenderung tidak sehat, maka mereka rela berhutang untuk hal-hal konsumtif. Akibatnya, mereka bisa terlilit hutang dan menimbulkan depresi. Bagaimana menurut kamu? Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar ya. Pembahasan selanjutnya bagaimana cara mengatasi hedonisme, supaya kamu tidak ketinggalan pembahasannya.
klik like dan subscribe ya. Terima kasih.